Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Kembali pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai update COVID-19 pada hari Rabu 15 Juli 2020. Berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada hari ini terdapat peningkatan jumlah kasus positif sebanyak 258 kasus. Sehingga kasus kumulatif positif di wilayah DKI Jakarta sampai dengan hari ini sebanyak 15.173 kasus. Dari jumlah tersebut, 9.721 orang dinyatakan telah sembuh, sementara 720 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini kami laporkan terdapat 690 pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 4.041 orang menjalani self-isolation di rumah. Untuk suspek yang sudah selesai menjalani isolasi berjumlah 128.920 orang. Sementara suspek yang masih menjalani isolasi di rumah sampai dengan hari ini sebanyak 434 orang, sedangkan suspek yang menjalani isolasi di rumah sakit sebanyak 943 orang. Berikutnya adalah informasi mengenai pemeriksaan PCR. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR di DKI Jakarta sampai dengan 14 Juli 2020 telah diperiksa sebanyak 414.666 sampel. Dan pada tanggal 14 Juli, tes PCR dilakukan terhadap 5.188 orang. 4.519 diantaranya merupakan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru. Hasilnya adalah 258 positif dan 4.261 negatif. Untuk rapid test, sampai dengan hari ini total yang telah menjalani rapid test sejumlah 272.263 orang. Persentase reaktif COVID-19 sebesar 3,5% dengan rincian 9.524 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan sisanya 262.739 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus reaktif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif akan dilakukan rujukan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet atau ke rumah sakit rujukan COVID atau juga bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk diketahui bahwa sejak tanggal 4 Juni, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas di jajaran DKI Jakarta untuk melakukan active case finding secara terus-menerus dan juga melakukan contact tracing. Active case finding yang dilakukan oleh puskesmas di pasar, pemukiman rawan, dan tempat umum lainnya yang diperkirakan terdapat penularan kasus berdasarkan perhitungan epidemiologi. Informasi berikutnya adalah mengenai kepatuhan dalam masa PSBB transisi. Mengingat 55% dari pasien positif yang ditemukan adalah merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Untuk itu kami terus menghimbau masyarakat agar selalu melakukan protokol 3M lawan COVID, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter, serta mencuci tangan sesering mungkin. Selain itu, juga tetap menjaga protokol PSBB transisi dengan menjaga kapasitas ruangan 50% dari kapasitas normal dan pastikan keluar rumah dalam kondisi sehat. Kami juga mengapresiasi kantor yang memberlakukan 50% work from office-nya. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan seperti mal, objek wisata, serta pasar. COVID-19 masih ada di sekitar kita, maka kita terus waspada dengan saling mengingatkan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap melakukan protokol 3M melawan COVID.
Informasi terakhir adalah mengenai kolaborasi tangani COVID-19. Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat yang ingin berbagi dengan sesamanya yang membutuhkan. Dalam satu program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB, masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikianlah update COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.